Ya. Itu udah ada list pembaruan semuanya. Jadi kalau nanti tiba-tiba mesin-mesin bilander.com kan udah tahun 2027 kan habisnya. Nah, nanti di list lagi 2027 itu kapan habis domainnya. Jangan sampai nanti iklannya jalan ternyata domainnya nggak diperpanjang. Pas iklannya nyala ternyata domainnya karena domainnya nggak diperpanjang, ya akhirnya nggak nyambung, nggak ada tampilannya websitenya kayak gitu. Oke, udah sampai sini paham ya. Nah di sini kan ada banyak info ya. Ada dashboard dulu deh, silahkan masuk ke dashboard. Nah di situ kan ada berarti yang aktif domainnya ada 10 domain teman-teman. Nah unpaid invoice berarti ada invoice yang belum dibayar. Nah silahkan coba teman-teman cek invoice mana aja yang belum dibayar, ada 3. Ada nominal 1,3, 1,3, ada 221. Coba cek yang 221. Cek domainnya di sini yang 221 namanya konsultankreditmacet.com. Nah itu kan habis tuh konsultankreditmacet.com. Kenapa nggak diperpanjang? Karena domainnya nggak digunakan. Jadi kalau diperpanjang di situ. Termasuk ini teman-teman ada yang nominalnya 1,3 nggak? Ada kan? Invoice tuh ada yang juga sampai 2,5, ada yang sampai 3,5. Artinya dia gini, domain itu ada masa aktifnya. Masa aktifnya udah habis nih, udah kita perpanjang selama 3 bulan. Selama nggak kita perpanjang, nah dia akan tagihannya akan tetap segitu. Misal 221 akan tetap segitu 221 sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan akan tetap ada tagihan, tapi tagihannya naik 3 kali lipat atau 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Bisa jadi tagihannya jadi 2,5 juta untuk satu domain. Nah, kalau tiba-tiba nanti pengen diperpanjang ternyata yang ini atau kita lupa. Nah, itu bayarnya harus 2,5. Padahal semestinya kalau kita tepat waktu 250.000 atau 3 bulan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mengalami itu silahkan nego ke CS-nya. Jadi ternyata udah 3,5 nih tagihannya, tapi kita masih mau perpanjang dan kita nggak bisa beli domain baru. Maka silahkan nego ke CS. Bilang aja ke CS, saya mau perpanjang domain ini, cuma ini harganya udah kemahalan, bisa balik ke harga normal nggak? Nah itu dia bisa kembali ke harga normal. Dan ini udah praktek itu. Gitu caranya ya. Jadi kalau nanti suatu saat udah nggak diperpanjang selama 3 bulan, ternyata mau diperpanjang lagi, nah itu udah tagihannya udah membengkak, udah gede, maka silakan nego ke CS-nya, di chat CS-nya untuk nego supaya harus balik ke harga normal. Gitu ya. Itu terkait yang pembayaran. Oke. Sekarang yang penting biasanya silakan ke My Domain, pilih menu domain ke My Domain. Pilih domain ke My Domain. Nah, di situ kan ada list tuh domain kita yang apa ya? Semua domain domain MMB ada di situ. Termasuk ada Bismillah Academy, berkahindonesia.id, berkahindonesia.com dan sebagainya banyak. Nah, di situ semua domain. Oke. Sekarang kita coba praktik bagaimana cara pembelian domain sih nanti. Jadi teman-teman kalau disuruh beli domain gimana caranya? Kalau kita lihat harusnya udah bisa ya. Tinggal klik aja register a new domain. Nah, setelah register a new domain, silakan masuk ke menu domain yang paling atas. Masuk ke menu domain yang paling atas, register a new domain. Nah, silakan ditulis di situ, misal Mas Pati Ganteng tulis. Misal contoh. Banget Pati Ganteng. Jangan pakai spasi ya, teman-teman. maspati.ganteng.com misal. Set. Mau masuk ke Lombok. Boleh. Mas Pati Ganteng. Atau tokopayat.com. Nah, itu boleh. Nah, di situ ada misal tuh Mas Pati Ganteng. Masih ada ternyata 150.000 harganya per tahun. Oke. Jangan jangan semuanya maspati.ganteng.com juga. Maspati.com. Jangan aja yang lain. Ganteng.com nggak ada. Nah, misal Mas Bahlil, nah boleh. Udah nggak ada. Mas Bahlil. Soalnya ada pemain domain yang itu. Kayak dulu temen aneh
ada dia waktu zaman pemilihan Anies Baswedan sama Sandiaga Uno. Nah dia tuh beli sandiagauno.com, sandiuno.com gitu, dia beli itu semua. Kenapa? Tujuannya supaya dibeli, saat dibeli dijual lumayan, harganya mahal. Itu orang-orang, hah? Terus ada yang beli. Nah itu nggak tahu nih. Jawa ya, ada. Itu satu lagi, kalau teman-teman kan alfatihah.com, itu alfatihah.com beli itu. Alfatihah.com. Nah kalau alkahfi.com itu udah ada yang beli duluan, padahal nggak dipakai websitenya, domain. Kalau nggak salah alkahfi.com berapa ratus juta gitu kalau dijual. Oh, Iya karena kan orang nyari. ya karena betul. Bahkan betul. Udah dicek sama orang lain dulu. Atau apalagi misal yang sering dipakai sebagai ayat-ayat Al-Quran yang sering dipakai jadi nama brand, misal alikhlas.com kalau memang masih ada. Setahu Anies sih udah nggak ada sih. Itu diaman-amanin. Iya, kalau kita masjid muslimbilioner.com nih, kalau kita mau apa namanya, ternyata udah ada orang yang beli, ya bisa jadi kita bisa pakai .id. Cuma kan masjid muslimbilioner udah dibeli orang, kalau kita mau pakai .com kita beli ke orang itu. Sama kayak kalau Ani iseng ngamanin masjid kampung akhirnya terpadu.com. Ani beli duluan. Si Apan butuh itu ternyata. Apan nggak bisa beli ke sini. Belinya ke Ani misalnya. Nah, Ani jual dengan harga mahal. Itu kalau domainnya harus domain ini atau domain semua? Apa? Hosting ini domainnya Pak. Nah, Ini harus semua yang ada di website ini atau enggak? enggak. Ini kita proses pembelian domain aja dulu. Hostingnya. Di situ juga tersedia hosting, cuma kita tidak memakai hosting yang ada di sini. Oke. Kita pakai domainnya aja di situ. Nah, silakan bisa pilih .com, .id, .blog, .org, .online, .net, .asia, banyak itu. .id juga banyak. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Makanya ada orang-orang itu memang sengaja ngamanin domain duluan supaya nggak diambil orang lain. Makanya Bang, ini ada yang mahal Bang. Kenapa di sini ada yang .biz itu mahal Ya, harganya beda-beda tiap domain dan dia itu setiap penyedia berbeda-beda harganya. Setiap domain harganya beda-beda. Gitu ya. Teman-teman. Apa masih bingung? Udah pernah belajar belum? Udah ya? Udah ya? Oke. Gitu. Kalau sudah, silahkan klik add to chat. Klik aja add to chat. Nah, udah kan? Add to chat kan? Kalau udah, klik continue. Tapi jangan sampai ke pembayaran ya. Nah, itu kan ada maspati.com nih sini. Domain privacy protection. Maksudnya apa? Domain privacy protection. Jadi setiap domain itu bisa di-tracking siapa yang beli gitu. Bisa di-tracking. Cuma ini lupa nama websitenya. Dulu Ani tuh pernah gitu. Di keyword.com beli. Nah, terdeteksi itu nama Ani yang beli. Nah, kalau pakai ini kita nggak bisa kedeteksi siapa yang beli. Gunanya buat apa? Ya proteksi supaya nggak kedeteksi alamat segala macam. Database ya. Bisa jadi alamat bahaya. Ajarin dulu apa nih? Tapi tambah dong Bang, ini yang berproses. Nah, itu nggak usah. Biasanya nggak pakai itu. Biasanya nggak pakai. Silahkan di unchecklist. Unchecklist. Continue. Continue Bang. Ya, continue. Unchecklist, continue. Sesudah ini biasanya akan, karena ini akunnya sudah terdaftar, maka setelah ini maka pembayaran biasanya. Udah itu udah selesai. Oh, Nah, udah nggak usah sampai check out ya. Billing detail. Nah, kalau ini udah ada akun, karena ini udah ada akunnya, billing detailnya udah tinggal billing detail, udah selesai. Tinggal check out, udah selesai. Tapi ini jangan sampai di check out ya. Ini terdeteksi pagi kita mau beli. Oke. Kecuali kalau Pak memang mau ngamankan maspagi.ganteng.com boleh. Buat apa? siapa nanti ada apa lagi yang Nggak viral? tahu, ya lo pribadi. gitu ya. Oke. Oke. Kita masuk selanjutnya ceritanya ini. Ceritanya domain sudah dibeli. Ceritanya domain sudah dibeli. Oke, back aja ke dashboard yang tadi nih awalan. Ceritanya domain sudah dibeli ya. Silahkan masuk ke dashboard dulu. Ini kok dua faktor akuntansi.
Ini dia ada nih. Masih di 952. Tahu masuknya 585. aktif 10. Juri fotos. Oke. Masih di Lombok. Nah, boleh. Silakan masuk ke domainnya aktif, domain, pilih ke domain. Pilih ke domain. Penyedia termurah di sini bang, di Exhibit. Untuk Tergantung promo sih sebenarnya. Cuma karena kita udah supaya satu akun aja, ya udah di sini aja gitu. Karena kalau nanti mesin billionaire di rumah hosting, rumah web, terus kemudian gerakan Gigi Santri di keyword kan penyedia juga. Satu lagi di mana lagi, di Sumuport segala macam banyak, terlalu pusing kita, gitu. Maka disimpan di satu akun. Sebenarnya kalau mau nyari-nyari promo ya beda-beda akun. Kayak sekarang lagi promo tuh nah silahkan cari dah di Sumuport. Dia ada promo VPS sama promo domain. Domain cuma Rp1 doang. Domainnya .my.id. Nah kalau antum mau beli 10 domain sekarang di Sumuport itu bisa dapat 10 domain .my.id. Mas Parahan oke.my.id, Mas Parahan apa lagi gitu, Mas Parahan Padang .my.id bisa itu Rp2. Hari ini lagi promonya. Kemarin sih ada status ownernya. Gitu dalam rangka ulang tahun 1 tahun Sumoport. Dia lagi ada promo. Nah, gitu. Nah info-info promo kayak gini gimana caranya ya? Orang kita harus cari tahu, harus follow akun-akun Exabyte-nya kayak di Instagramnya, di Facebooknya, mau nggak mau harus follow. Gitu. Kalau mau nyari promo atau nyari promo di akun-akun ownernya kalau tahu ownernya. Gitu teman-teman, itu kalau mau cari-cari promo. Oke, silahkan kita sekarang ceritanya sudah selesai membeli domain. Nanti suatu saat diminta membeli domain, jadi itu caranya. Oke, kalau di MMB pakai Exabyte dan tadi caranya. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya menyambungkan. Kan ini udah ada, kita beli domain dan kita nggak hostingnya bukan di Exabyte. Ibaratkan kita udah tak punya penamaannya maspati.com udah punya nih, tapi kita belum ada datanya, maka kita perlu hosting untuk penyimpanan data. Nah hostingnya sebenarnya bisa beli di Exabyte ini juga bisa, atau di penyedia lain juga bisa. Nah karena kita menggunakan penyedia lain, maka kita akan merubah name servernya. Nah, cara merubah name servernya silahkan klik domain yang salah satu, misal yang magicmguard.com deh, magicmguard.com yang kurang pakai. diklik bang. Atau magicmguard.com. Malah ke websitenya ya. Yang berarti ya klik yang titik 3, jangan magicmguard deh. Yang titik 3 samping kanan tuh. Yang mana ya? Yang gerakan gijisantri.com deh, yang enggak kepake. Yang gerakan gijisantri.com, silahkan pilih manage domain atau name server tuh. Gerakan gijisantri.com. Ada enggak? Nah, manage domain. Di my domain ya. My domain. Oke. Gerakan di santri.com ada nggak? Nah, manage domain. yang aktif ya kan? Iya yang aktif gerakan di santri.com. Ya, manage domain. Nah ini yang kalau Pak udah tahu sih, maksudnya ini sebenarnya bisa langsung ke penyedia hosting, laptop mati kan? Bisa langsung ke penyedia hosting yang kita punya, atau bisa juga ke lupa nih. Dia punya dia. Bukan siapa namanya? Bukan Namecheap. Cloudflare. Cloudflare. Atau bisa ke Cloudflare dulu baru ke penyedia. Nah, kalau ke Cloudflare dulu baru ke penyedia itu juga ada cara-caranya. Cuma ini nggak pernah praktik kalau dari satu hosting ke hosting lain. Nah, itu bisa juga. Sebenarnya semua hosting bisa itu. Dan ada tutorialnya juga di setiap hosting. Jadi nggak usah khawatir. Itu ada tutorialnya juga. Nah, yang sering kita praktekkan dari domain ke hosting lain itu melalui Cloudflare itu yang pakai Scalep. Kan pakai kalau Scalep ke Cloudflare kan, tahu nggak?
yang waktu itu. Iya, waktu sama Coach Reza tuh, nah ini pernah ajarin juga. Nah itu, jadi kita beli domainnya di Exabyte, kemudian kita arahkan ke Cloudflare, dari Cloudflare ke Scala, gitu. Itu juga bisa. Nah biasa yang pakai WordPress itu, ini biasanya langsung dari Exabyte, kemudian ke hosting lain. Nah yang kita pakai itu namanya Niaga Hoster. Oh. Kita juga gitu. Nah silakan semuanya bukan Niaga Hoster. Ini hostingnya Pak. Iya hostingnya. Kirim aksesnya dong ya. Yang Niaga Hosternya yang bukan yang kita mau itu. Ini Apa kalau namanya? Bentar. Iya panel. Ini. Iya ini. Bukan si panel kan? Iya ini. Kirim. Kenapa? tapi Niaga Hoster ini juga bisa beli domain. Bisa di Niaga Hoster bisa beli domain dan bisa beli hosting. Oke? Jadi kan sekarang data sistemnya di Exabyte. Iya. Kita beli domainnya di Exabyte, di MB ini beli domainnya di Exabyte, hostingnya di Niaga Hoster yang sekarang udah nyatu sama Hostinger. Ada login seperti itu. Bentar. Udah dikirim sama Pet ya? Login security-nya apa? Ini Oh, iya, ke email ya. Bentar. Aldi dulu deh. Aldi ya. Yang lain jangan dulu login. bilang iya 61 nih. 61 35 80. Oh ya Charles. Eksperimen wayak dengan cara rahasia. Ya. Jasa. Silakan yang login lagi Pati. Produksi .id itu habisnya kapan sih Pet? Di sini mah kemarin Bang 06 dia. Coba perpanjang Bang. Bisa nggak? Hmm, Bisa bisa bilangnya masih bisa diakses ya gitu ada. Kenapa kan pindah? Nggak tahu sih karena emang udah anda pindahin ke Oh gitu. kemarin kan bilang apa? Jadi coba lihat dulu. Siapa dulu nih? Iya. 2 orang nih. Tadi dulu ya. 58 juga enggak. Waktu itu sana nih minta pindahin ke domain lain nggak bisa. Nggak bisa. Apa? Itu nanti nih lagi. Dan sini gitu sih. AI-nya ya? Oke. Nah kekurangan Niaga Hoster sama Hostinger itu kalau ada apa-apa dia ngebalasnya pakai AI. Oh. Kalau ada error segala macam pakai AI. Dan kesel banget ngechat sama AI. Dia udah nggak bisa ngasih solusi, tapi bukan solusi gitu loh. Paham nggak sih? Dia tuh kita ngasih permasalahan, dia ngejawab sih. Cuma masalahnya bukan itu jawabannya dan bukan itu solusinya gitu. Dan ketika minta dialihkan ke manusia itu butuh 5 jam kemudian baru ke manusia. Itu keselnya Hostinger sama Niaga Hoster sekarang. Kalau dulu manusia setelah pindah ke AI gitu ya. Berarti kalau mau minta bantuan nunggu lama ya Bang? Nunggu lama. Harus marah-marah dulu ya, baru kita dialihkan ke manusia. Makanya kalau mungkin ada history chatnya di situ Ali marah-marah terus. Anda lihat Bang. Pas kemarin. Harus pakai kata-kata kasar. Ya. Pakai ChatGPT juga sama, ChatGPT gitu. Kalau udah dia ngalor ngidul maksudnya jawabannya kok aneh gitu, ngaco. Harus pakai kata-kata kasar dia mohon maaf baru diberi lagi. Caranya kalau udah error ya. Gimana ya? Kayak hewan-hewan gitu. Oh,
Di sini belum habis bang. Tanggal berakhir di sini 2027. 10 Apanya? 12. Domainnya. Iya. Tanggal berakhir. Itu domain apa sih panel? Iya. Panel. Oke. Login belum sih? Oke, udah login ya, teman-teman. Apa Lutfi mau login juga? Apaan mau login? Gak usah. Aman. Apa mau login? Mana bang? Biar Udah ini login. ngerekam juga. Ini. Sini. Oke. Apa? Mau login? Ayo bang. Dua satu 1 60 69 69 69. Oh, salah ya? yang terbaru. Hah? 21 60. Alah, bentar. Coba dulu pangan dulu ya, Pi. Iya bang. Bentar dulu 19 64. Bentar, Pak. Pi. Tunggu dulu. Mana juga ya ternyata. Login, Pi. Bentar. Tapi belum ada. Oke. Ya, 19 44 30. 19. Salah. Yang ini coba 80. Udah itu dia. Bentar. Oh berarti ngulang nih bang. 22 22 19 19 58. 28. Oh udah. Oke, udah. Login juga, Pan? Enggak usah, enggak usah. Mau apa juga? Enggak usah ya. Supaya tahu aja, supaya masukin ke itu instalasinya. Oke. Silahkan masuk ke beranda. Di beranda itu kan ada cPanel Cloud Premium ya, teman-teman. Silahkan dicek, ada cPanel Cloud Premium. Hah? Boleh ya? Jangan dulu, itu coba dulu. Di situ kan ada berakhir pada, lihat cek. Artinya hosting ini akan berakhir tanggalnya tanggal 12 bulan 10 2027. Masih setahun lebih. Ya. Karena waktu itu Ani belinya 5 tahun langsung. Bentar, 4 tahun. 4 tahun. Dan itu bayarnya berapa ya? Lumayan lah, 4 juta atau berapa gitu. Dengan spek yang lebih gede soalnya. Gitu ya, teman-teman. Di sebelah kiri juga itu ada menu-menu, silahkan nanti dipelajarin aja. Cuma kita masuk ke kelola aja. cPanel Cloud Premium kelola. Oke. cPanel ini hostingnya bang. Iya, cPanel itu hostingnya. Oh. Enggak, jadi hosting itu hosting. cPanel itu di hosting itu bisa bisa diinstal dashboardnya masing-masing. Ada yang cPanel, ada yang AA panel, ada yang apa lagi ya? Oh ya, ada AA panel, H panel. Terus ada lagi yang paling murah tuh ada lupa namanya. Cuma itu jelek banget sih emang barang. Begitu, ada banyak panel-panelnya disebutnya, ini untuk instalasinya di situ. Ibaratkan antum masuk ke laptop, ada Windows, ada Linux, Oh. ada segala macam lah gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitulah ibaratnya. Supaya antum paham gitu. Operasi Windowsnya itu Windows ini, operasi sistemnya itu Windows. Kalau ini cPanel. Kalau nanti juga ada lagi AA panel, ada lagi H panel, ada lagi gitu kurang lebih. Tampilan dashboardnya kayak gini nih.
Gitu ya, teman-teman. Oke, scroll ke bawah. Setiap hosting dia akan menyediakan name server dan IP, dan bisa jadi ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat gitu. Nah kalau si Cipa di Hostinger ini atau di Niaga Hoster, dia menyediakan dua name server. Ada yang ns1 niagahoster.com, ns2 niagahoster.com, kayak gitu. Nah ini yang di copy, silahkan teman-teman coba copy aja, copy. Itu ya copy-nya jangan IP-nya ya, itu kan ada name server dan alamat IP. Nah kalau yang ada tombol copy itu dia copy IP itu, copy-nya name servernya. Oh, name server ini. Nah copy-nya name servernya, silahkan copy, masuk ke domain yang tadi yang udah kita beli ceritanya, kayak Exabyte. Sini. Nah pilih yang name server. Nah Oh, di sini. name server di situ dimasukin akhirnya name server sesuai dengan name server hostingnya. Sorry, ada yang kelewat sorry. Jadi defaultnya ya, pasti nih defaultnya dia akan pilihan yang paling atas tuh, yang use default name server, ada di atas tuh. Itu defaultnya use default name server, itu default, jangan dipindahin. Kamu Farhan, udah diklik aja. Nah itu defaultnya di atas. Defaultnya kalau kita beli domain dan hosting di penyedia yang sama. Oh. Kalau kita beli di penyedia hosting dan domain yang berbeda, maka kita pilihnya use custom name server gitu. Nah silahkan di copy di situ name server 1 sama name server 2-nya. Karena itu udah di copy ya udah gitu ya. Kalau nanti MMB pindah hosting gimana? Misal ke PPS nanti ya, itu nanti diurus lagi, beda lagi berarti name servernya. Kalau ke PPS biasanya pakai Cloudflare. Oke. Bisa pakai Cloudflare kalau pakai PPS. Nah, silahkan. Jadi nanti kalau teman-teman beli domain, kalau penyediaannya berbeda, yang diganti itu apanya? Name server. Oke. Oke, selesai ya teman-teman di situ. Setelah itu nanti otomatis akan nyambung antara domain dan hosting. Oh. Nah, cuma domain dan hosting itu belum diinstal apa-apa. Jadi ya kalau diakses sekarang nih posisinya ya belum ada apa-apa, belum muncul apa-apa karena belum diinstal apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke cara instalasinya. Ini materi ini sampai cara instalasi WordPress sampai muncul lunasi aja ya. Oke. Silakan untuk cara instalasinya masuk ke Hostinger yang tadi, Hostinger atau Niaga Hosting. Oke. Nanti kita masuk ke itunya ya, masuk ke instalasi WordPress. Silahkan klik aja yang di sini kan ada banyak menu nih, ada upgrade paket, ada perpanjang paket, ada kelola domain. Nah, berarti ada 25 domain, berarti ada 25 domain yang terinstall di sini. Akun email aktif juga ada di sini. Nah, iya sama email ya. Jadi email itu nanti kan ada humas.masjidmuslimbillionaire.com, itu disimpannya di sini. Ada juga emailnya apa ya? Rekrutmen yang ordal, rekrutmen@masjidmuslimbillionaire.com itu adanya di sini. Jadi kalau nanti mau bikin diminta tolong buatkan email perusahaan. Nah, buatnya di sini. Oke. Misal kalau teman-teman lebih profesional, misal pakai kartu nama ya, Lutfi, karena Lutfi mau kemana, ke perusahaan mana gitu, di link segala macam. Akhirnya di emailnya tolong email ke lutfi@masjidmuslimbillionaire.com, gitu, ada brandingannya, nggak pakai gmail.com. Nah gitu ya. Nah itu emailnya dibuat di sini. Tempat bisa. Email perusahaan ya, Bang? Tempat bisa. Apa? Email perusahaan. Iya. Bisa. Cuma jangan sering banyak ngirim email ke situ. Kenapa? Kenapa? Karena nanti juga sayang penuh kayak gitu. Penyimpanan. Gitu ya. Ini Kenapa? email Order kalau dibuka bahaya. Iya, order banyak banget karena orang ngelamar ke situ semua. Jadi yang WordPress Di atas ini Iya, itu di situ semua. Kita juga Oke. kumpulin data. email ini apa udah masuk ke Gmail, Bang? Enggak. Sebenarnya email ini bisa dimasukkan, disambungkan ke Gmail bisa.
cuma ini nggak proses itu. Silahkan nanti dicari tahu lagi aja. Oke. Oke, silahkan kita masuk sekarang ke cPanel untuk instalasi WordPress. Sampai jam berapa ya kita? Sampai jam Lanjut aja 3 deh. aja bang. Silahkan masuk ke cPanel. Login cPanel. Nah. Oke. Login cPanel. Nah, ini tampilan cPanel ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman dapetin yang panelnya yang lain, A panel, H panel dan segala sebagainya, nah itu beda lagi tampilannya. Cuma kurang lebih fungsinya sama, isi-isinya sama kurang lebih. Cara installnya beda lagi atau sama? Hah? Anda udah pernah belajar ya? Belum. Isinya udah pernah belajar ya, Pak? Udah kan, Bu? Antum juga udah sebenarnya sama Zainul waktu itu ngajarin. Sebelum masuk ke iklan itu antum tuh belajar website, berarti. Jadi langsung harus ngerti panel ya. Enggak, website pasti. Website sampai cuma dasarnya doang bang, fundamentalnya nggak sampai tenis-tenis pembelian gitu. Antum di kuliah belajar ini nggak? Belum bang. Kemarin itu Lah, sama si Ali itu bisa install di ya karena Abi udah terbiasa ini. Oh, belum. Oke. Kita Seru juga nih belajar ini. Hah? kita sam Apanya? Oh, masih ini iya sebenarnya bisa pakai SAM itu, SAM bisa. ya sama. Sama aja sebenarnya. Cuma memang kadang ada orang yang bingung gitu. Gimana ya cara mindahinnya kalau dulu kesannya belajar pakai SAM ya? Gimana cara mindahinnya dari yang SAM itu ke online gitu? Karena kan Iya. nanti perubahan lagi. Oh, harus pakai file jelas segala Hosting. macam, hosting itunya beda lagi. Kalau ini langsung. Kalau SAM itu kayak hosting offline gitu. Oh, Lokal host. Lokal host ya. Bisa. Oke. Di sini kan ada banyak nih teman-teman menu-menunya. Di sini kita masuk ke email account dulu deh. Email account, silahkan klik email account. Nah, di sini tersedia banyak email tuh. Kan ada recruitment@masjidmuslimbillionaire.com, ada CSR dan sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau buat email di sini tinggal klik aja. Ini jangan langsung dipraktikin ya. Klik aja create atau buat. Di situ ada klik create buat. Kalau mau buat ya, tapi ini jangan langsung di create ya. Ini contohnya aja. Misal contoh pertama pilih domainnya yang mana, misal berkahindonesia.com. Terus di bawah username-nya tinggal ditulis coba Lutfi Ganteng. Oh iya. Ya. Lutfi Ganteng Ya. @berkahindonesia.com. Nah, udah. Enggak usah. Oh. Cukup Lutfinya aja gitu. Oh udah ada ini. Udah langsung otomatis. Nah, passwordnya bisa set password kita sendiri atau generate aja supaya langsung kuat gitu. Kalau udah selesai tinggal diklik create, udah jadi selesai. Ini email perusahaan atau email personal bang? Perusahaan. Oh perusahaan. Ini tinggal klik create deh. Dari YouTube create. Ini kan create nih. Create aja create. Nah, di situ pilih domainnya. Kemudian kasih pilih namanya, masukin namanya. Ya. Kalau bisa buat juga username. Bisa. Username berarti ya. Bisa username buat, password tinggal buat. Udah titik yang bawah tinggal klik create, udah selesai. Iya di sini. Jangan dibuat. Email CS itu buatnya di sini tuh. Hah? Email Oh CS. enggak, itu kan Gmail. Oh iya. Nah, itu dari kita apa dari Bebas itu. Bisa dari kita atau bisa langsung generate. Oke, kalau udah selesai misal tinggal klik create aja. Nah, kalau udah selesai nanti di sini ada pilihan banyak email kan. Silahkan di back dulu. Yang tampilan awal pilihan banyak email. Nah, cara ngeceknya kalau ada tinggal di klik aja misal nih yang CSR deh. Tinggal klik ini cek email. Klik aja klik cek email. email Cek email. di mana bang? Itu di tampilan awal tadi. Ada bebas. Kalau itu buat apa? Itu mengetahui ini penyimpanannya berapa, 1 GB berarti udah kesimpan tercapai 500 MB gitu. Aja. Nah, di sini ada formula kerjasama Anda kami terima gitu-gitu. Nah, di situ emailnya kayak Gmail ya. Fungsinya kurang lebih kayak Gmail. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, udah cukup email. Instalasi WordPress perlu nggak ya? Yang udah bisa Aldi aja ya?
upload. Oke. Instalasi WordPress. Hah? Gak usah. Ini kita nggak langsung praktik, bener-bener langsung praktik. Nah, instalasi WordPress kan tadi kita udah nyambungin domain ke hosting. Oke. Nah, silahkan dicek dulu di menu domain, tulis aja domain deh. Domain. Oke. Klik dicari kolom pencarian, silahkan tulis namanya domain. Domain. Ya, kita aja domain. Klik domain. Oke. Udah masuk semuanya ke menu domain. Udah ya. Silahkan create a new domain. Kenapa koneksi internetnya? Aman. Create a new domain. Nah, di sini silakan teman-teman create a new domain, jangan dulu lanjutin. Jangan dulu dilanjutin. Oke. Udah ada register domain, ada temporary domain kan. Nah, kan teman-teman tadi udah beli dong domainnya. Silakan masukin di sini domainnya. Domain yang ini Bang. Ya, ceritanya masukin aja apa aja, kan nggak dibeli tadi. Tadi kan belinya juga cerita, jadi misalnya juga cerita jadinya. Oke, Maspati.com. maspati.com misal. Oke. Sebentar. Nah, yang share dokumen root-nya itu di unchecklist. Share dokumen root, kita ada bilang share dokumen root tuh di unchecklist ya. Iya, di unchecklist. Begitu. Jadi nanti misal yang Lutfi nanti filenya semua file dari domain ini akan disimpan di public html/maspati.com. Nah, itu dia akan jadi satu folder di situ. Jadi semua file akan disimpan di situ. Ya. Nah, kalau caranya bikin subdomain gimana Bang gitu kan. Nah, contoh lagi. Kalau pakai subdomain silahkan ditulis lagi. Tadi kan maspati.com tuh. Silahkan dihapus dulu. Misal di yang PWK deh. Misalnya kampung akhirat berbatu KAT, misal KAT kan teman-teman kadang login dukung.masjid muslim bilioner, ada juga dukung.berkahi.indonesia.id ada kan. Nah, silahkan masukin ke subdomain aja, itu hapus Lutfi. Nih. Misal Lutfi KAT.masjid muslim bilioner, jangan di situ Mas Lutfi. Oh, di sini. Kan antum nggak usah di atas, kenapa yang di bawah? Huruf Ya. kecil semua Bang. KAT ya huruf kecil semua domain kat.masjidmuslimbilioner.com misal. masjidmuslimbilioner.com. Atau antum pilih itu deh. kat.berkahi.indonesia.com ada kan? Jadi nggak apa-apa install subdomain deh sekalian. Kalau yang udah bisa nggak perlu ya. KAT kan udah Lutfi tadi. Anu KAT.berkahi.indonesia.com deh. Itu yang Farhan antum apa kek? sedekah@berkahi.indonesia.id atau .com. .berkahi.indonesia.com bisa. Dan domainnya harus domain utamanya harus terdaftar di sini ya. Terus yang public HTML itu sebenarnya antum nggak perlu ngisi sendiri, itu akan terisi otomatis sebenarnya. Oke. Lutfi udah nih, klik submit aja. Kalau udah submit. Udah, antum ke AT juga. PMB. Oh ya, PMB boleh. Ya, .com kan yang antum dokumen tadi, .com kan bukan tadi kan. Ya, betul. Antum apa ke AT.berkahi.indonesia.com. Nasi Bang. Udah. Udah submit, tunggu hingga selesai. Nah, itu cara instalasi domainnya ya. Jadi tadi
udah kita beli domain, disambungin ke hosting. Nah, udah disambungin ke hosting, sekarang diinstal di cPanel-nya. Nah, kalau udah diinstal domainnya di hosting, nah, cara bikin subdomainnya juga udah. Sekarang PR-nya di instalasi WordPress. Nah, target kita sekarang sampai instalasi WordPress aja. Nah, udah instalasi WordPress ya silahkan teman-teman explore sendiri. WordPress-nya kayak gimana silahkan di explore ya. Udah beda bisa lah, udah punya dashboard sendiri kan masing-masing. Oke, punya Lutfi udah sukses. You have a successfully create a new kat.masjidmuslimin.com. Oke. Belum muncul. Nah, udah disambut belum Farhan? Sambut Farhan. Nah. Apaan? Udah bisa ya, nggak usah praktik dah. Aman kan? Atau udah ketinggalan? Ya, gitu. Oke, sukses. Semuanya udah sukses ya. Oke, udah kalau udah sukses udah selesai tuh. Udah sukses sudah selesai. Kalau subdomain teman-teman udah terinstall di domain atau subdomain teman-teman sudah terinstall di cPanel. Oke. Teman-teman. Jadi udah berhasil subdomain atau domain teman-teman sudah terinstall di cPanel. Sekarang balik lagi ke cPanel yang tampilan awal, diklik kanan sebelah kiri atas yang tulisan cPanel, diklik aja nanti akan balik ke awal. Oke. Nah, setelah ini kita perlu ngecek apa yang perlu dicek, yaitu SSL-nya udah aktif atau belum. Dan sebenarnya ini akan otomatis aktif, cuma butuh waktu. Silahkan di kolom pencarian tulis SSL. Nah, SSL atau TLS bukan yang sertifikat, coba. Jangan. SSL bukan yang akses. Kalau dulu status ya. Coba yang akses coba. Yang ini. Coba ya yang akses coba ada nggak? SSH ini bang. Oh jangan. Yang status SSL status coba SSL. Status. Nggak ada ya? Ya udah berubah dia. Bentar. Dulu tuh status dia. SSL TLS ya? Ya udah coba. Sertifikat. Bentar. Tampilannya udah beda nih. Oh ya, yang ini cuma tampilannya udah beda. Yang ini teman-teman ke SSL TLS sertifikat. Bukan yang ini. Bentar ya. Beda ya. Itu nggak ada lagi benernya. Oke, intinya ini untuk ngecek SSL-nya udah aktif atau belum. Silakan masuk ke menu installation aja deh. Nah, masuk ke menu installation SSL certificate tadi. Nah, SSL certificate. Masuk ke menu installation, di situ kan ada yang merah-merah, tandanya tuh biasanya yang merah-merah gitu SSL-nya belum aktif. Nah, gitu. Oke. Dan kalau belum aktif, ya berarti nggak bisa diakses. Gitu. Oke. Ya, kalau yang baru buat akan tetap merah dulu biasanya awalan. Beberapa jam aja sih. Udah itu hanya untuk ngecek aja ya. Silakan masuk ke itunya aja, ke cPanel. Oh, enggak ada tadi. Bentar. Oh, di sini ada juga status tuh, status. Nah, ya status tuh di status deh. SSL TLS certificate itu ada pilihan ini status. Status tuh di situ. Nah, itu ada pilihan status dan di situ kan ada yang masih merah-merah. Nah, intinya dia belum ada SSL-nya. Kalau belum ada SSL-nya biasanya ya udah nggak bisa diakses websitenya di Google. Gitu. Nah.
Tuh kayak donasi.gerakangigisantri.com itu kan udah itu ya, udah hijau. Nah, itu udah bisa diakses. Oke. Udah teman-teman, silakan masuk lagi ke cPanel bagian kiri. Masuk ke menu utama, silakan klik cPanel. Oke. Sekarang kita mau install WordPress. Ya, install WordPress. Nah, ini cara installnya. Scroll ke bawah, scroll ke menu paling bawah. Ada namanya WordPress Manager by Softcolus tuh. Diklik Bang. Nah, WordPress Manager by Softcolus tuh. Oke. Nah, di sini kan ada banyak tuh, ada gerakangigisantri.com. Nah, di situ udah ada semua tuh yang sekarang sudah terinstalasi di hosting ini gitu. Oke, kalau udah teman-teman silahkan kalau udah masuk ke sana silahkan klik menu install. Install. Oke. Install, jangan pilih quick install ya. Jangan pilih quick install. Nah, itu silahkan diisi dulu HTTP-nya tadi, pilihnya HTTPS. HTTP-nya di bawah tuh HTTPS pilihnya, jangan HTTP berarti. Nah, HTTPS. Nah, pilih domain yang sudah teman-teman tambahkan tadi, domain atau subdomain. Kayak Lutfi kan sebelumnya kat.masjidmuslimbuilder.com. Nah, sama Farhan apa? Nah, udah kan? Di situ ada notif warna kuning. Artinya apa? Artinya SSL-nya belum ketemu. Dan nggak bisa install pakai HTTPS. Nah, sekarang coba pakai HTTP dulu karena itu belajar install aja ya. Pakai HTTP dulu, pindahin. Nah, nanti ke depan kita installnya pakai HTTP atau HTTPS, pilihnya HTTPS ya. Jadi HTTP itu jangan dipakai, pakainya HTTPS. Tapi tunggu dulu SSL-nya aktif. Oh. Oke, jangan nanti diinstal tanpa HTTPS. Aktifnya cuma berjam dong atau harian? Ada kadang hari kadang jam sih. Oh. Terus kemudian versinya itu yang terbaru aja, yang versi 7. Kenapa? Hah? Itu berubah ke HTTP, jangan di HTTPS. Oke. Udah ya, ke bawah ada site setting. Kalau site setting itu biasanya di default aja nih. Nanti diubahnya di WordPress, karena ini kan ada di WordPress. Cuma kalau memang mau diganti nanti diganti aja. Terus di sini di samping kanan ada namanya admin account. Kan samping kiri itu site setting. Samping kanan itu admin account. Nah, itu adalah admin, username sama password untuk login WordPress-nya nanti. Untuk login website teman-teman. Oke. Nah, silahkan diisi aja. Misal isinya admin, passwordnya terserah. Misal kalau mau pakai yang dari si itunya, dari si hostingernya, silahkan klik tombol kunci aja. Nah, yang tombol kunci tuh kanan. Ya. Ya. Cara ngecek apanya? Ya kan itu udah di situ. Kan itu kan dikasih password supaya antum bisa ngecek nanti. Username-nya admin tuh di atas. Kalau antum mau ganti jadi Mas Pati Gantung boleh. Ya. Mas Pati Gantung diulangi terus dari tadi. Oke. Nah, di sini udah tuh selesai admin account. Nah, silahkan di sini ada juga plugin. Kalau teman-teman mau install boleh, cuma kalau nggak install juga nggak apa-apa. Ani sih jarang install ya, karena ini bikin berat banget. Makanya Ani seringnya unchecklist semuanya. Semuanya di unchecklist Ani. Karena nggak dipakai, cuma kalau mau dipakai boleh. Oke. Bahasanya bisa diganti Bang. Kenapa? Bahasanya. Bisa di sini. Oke. Terus WordPress hosting kitnya juga di unchecklist yang di bawah ya. Extended setting yang hosting WordPress hosting kitnya di unchecklist. Jangan Lightspeed jangan di unchecklist ya. Tetap checklist. Oke. Kalau udah bahasanya juga bisa dipilih kalau mau. Cuma ini biasanya bahasa Inggris kan udah terbiasa bahasa Inggris. Cuma kalau pakai bahasa Inggris juga boleh.
Soalnya ada bingung nanti biar ngomong plugin bahasa Indonesia apa ya? Iya kan? Iya gitu, pusing jadinya. Nah, Lutfi dari Indonesia pindah lagi ke Inggris. Tadinya Inggris. Kita aneh kasih tahu Jerman. kekurangannya langsung diubah lagi kayak Inggris. Karena itu bahasanya beda-beda, nanti plugin apa bahasa Indonesia terus tema tuh apa sesuaikan gitu. Jadi beda itu karena kita belajarnya yang walaupun kita belum bisa bahasa Inggris cuma karena dashboardnya terbiasa bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan bahasanya. Kalau dipindah ke bahasa Indonesia jadi kayak tema jadi sesuai kan. Plugin jadi apa? Jadi beda lagi nanti penyesuaian lagi. Nah kalau udah silakan klik install. Nah, oke tunggu. Oh, Hah, custom install. Bawah. Nah, install. Jangan quick install atau custom install jangan. Install yang paling bawah itu. Ah, sudah bang. install yang paling bawah. Nah, punya Mas Lutfi udah selesai. Yang itu KT. Nah, pas diklik, bang kok nggak bisa pas diklik? Kenapa coba? HTTPS. Nah, pinter Mas Lutfi. Iya, kenapa nggak bisa dicek? Karena HTTP. Jadi akhirnya kita nggak bisa login. Kalau pakai HTTPS, akhirnya kita bisa login nanti. Jadi buat teman-teman nanti kalau install pakai HTTPS. Iya, makanya ditunggu dulu berjam-jam. Jadi Bang Ali, Jadi Itu udah. donasi tentang ini. Ya udah belum selesai nanti. itu nanti bakal aktif SSL. Aktif otomatis. Tunggu beberapa jam. Cuma kan nggak mungkin aneh nanti beberapa jam bisa kita lagi kan. Iya, Bang. Ya. Coba lihat nih Alif tampilannya. Semua. Nah, tampilannya WordPress kayak gini, sama seperti website yang sering teman-teman Oh. pakai. Oke. Nah, itu langkah instalasinya kayak gitu supaya teman-teman paham. Nah, artinya teman-teman sudah bisa bikin website. Oh, itu yang Ya itu sama itu Mas Fatih. Nih, jadi. Nah, kayak gini. Artinya Farhan udah punya website. Artinya Farhan sekarang udah tambah skillnya checklist baru, bisa bikin website. Asik. Gitu. Mahal. Nah, udah bisa bikin website checklist. Nanti kalau Farhan itu bisa beli domain sendiri, bisa beli hosting sendiri, bisa instalasi sendiri, semuanya bisa. Nah, apa skill baru? Checklist. Dicari sama perusahaan luar. Oke. Udah ya, teman-teman. Oke, kalau udah kita kembali lagi ke hosting. Kan di sini ada tampilan Shopkolus. Nanti yang belum bisa kayak Lutfi sama Fatih. Nah, udah tuh. Ya, penting aman. Intinya tapi nanti kan harus ada VPS ya. Kalau install. Oke. Kalau udah nanti kan kalau udah selesai, ini udah selesai instalasinya. Untuk proses login WordPress-nya Anda yakin udah pada tahu semua kan. Nah, silahkan kita masuk ke Shopkolus lagi yang tampilan yang Lutfi nih, lihat yang Lutfi Shopkolus. Masuk ke cPanel lagi ya. Atau enggak bisa ke sini enggak ya? Oh ya, ke cPanel lagi aja. Masuk ke cPanel lagi tuh bagian atas ada kayak logo cPanel tuh kayak tak terbatas. Kayak 8 samping tak terbatas nih ini. Nah, CP cPanel. Nah, tuh kayak CP nih, cPanel. Oke. Yang mana? Aman ya? Aman semua? Udah? Nah, sekarang kita mau ngelihat WordPress Manager by Shopkolus-nya. Jadi kita mau ngelihat semua website WordPress yang diinstal di sini. Masuk ke WordPress Manager by Shopkolus. Iya, Bang. Ya. Sebelah kiri ada WordPress Manager by Shopkolus. Nah, di situ semuanya. Oke, di sini semuanya. Nah, gimana caranya? Ini Ane mau kasih tahu. Gimana caranya ngehapusnya? Udah diinstal langsung hapus ini. Baru install langsung hapus. Ini Oke. biar nambah skill ya, Bang. Kenapa? Ya, biar tambah skillnya. Skill website. hapus.
Cara ngapusnya. Jangan salah hapus. Ini udah waktunya keluar menit kan ya? Nah, misal silahkan ke domainnya masing-masing. Nah, itu ada klik remove sebenarnya. Uninstall sama remove apa? Kalau uninstall itu dia nggak nge-remove sampai data-datanya di file manager biasanya. Hah? Cari aja mau ada. Dia tinggal di sini. Oke. Tapi jangan di remove dulu ya. Ini jangan di remove dulu, ya. Jangan di remove dulu, teman-teman. Oke, nanti silakan remove. Oke. Intinya di sini semua domain. Nah, sekarang gimana caranya? Kita kan, ini kan biasanya kita udah punya satu website utama kayak dukung.masjidmuslimbillionaire.com. Cuma kita pengen kalau kayak tadi langkahnya kayak tadi repot tuh dari awal, harus misalnya harus nanti kita harus install domain, harus install plugin lagi, setting lagi pluginnya repot. Kalau pakai plugin donasi aja. Gimana caranya supaya settingan yang ada di dukung.masjidmuslimbillionaire.com itu keikut ke yang keikut ke website baru, ke yang kayak kat.masjidmuslimbillionaire.com. Itu gimana caranya ya? Caranya silahkan teman-teman masuk ke misal ke dukung.masjidmuslimbillionaire.com. Cuma ini jangan dipraktekkan ya. Bentar deh. Ini contoh ya, contoh ke pondoksio.com. Kan ada pilihan remove tuh, ada pilihan remove, ada pilihan clone. Nah, ada pilihan clone, silahkan diklik pilihan clone itu silahkan diklik. Klik aja tuh. Pilihan clone diklik. Saya pakai Tipan yang diselesaikan, Bang. Ya nggak apa-apa. Jangan diklik dulu, jangan diapa-apain dulu, diklik. Udah itu pilih domainnya yang mana. Oke, karena nanti itu teman-teman udah install. Dan pastikan domain ini benar-benar udah sampai tadi hanya sampai fase nambahin domain doang, jangan sampai diinstal WordPress dulu. Jadi domainnya masih kosongan. Oke. Nah, kalau udah itu tinggal diklik clone aja. Jangan diklik, oke. Nah, itu nanti tinggal dipilih domain, tinggal klik clone installation. Nah, otomatis nanti website yang baru itu akan mengklon semua instalasi dan pengaturan yang ada di website lama. Ya. Bedanya staging apa, Bang? Nah, kalau staging, dan ini juga agak lupa kalau staging ini belum pernah praktik. Oke, itu di clone ya. Berarti yang tadi apa namanya domain yang udah diinstal itu bisa di uninstall terus di clone di situ. Iya, bisa di clone. Nah, kalau staging itu dia tuh kayak untuk kita ngubah-ngubah di situ gitu, tapi belum online gitu. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Nah, cuma kalau antum mau pakai staging silahkan dicari tahu lebih lanjut. Nah, kayak kasus payet gitu gimana caranya? Nah, antum pakai staging aja. Nah, silahkan cari tahu di ChatGPT staging itu kayak gimana kan. Misal kayak mau dari masjidmuslimbillionaire.com nih, mau diubah ke dari tadinya apa sih bahasanya, bukan kolom apa namanya? Kontainer, Bang. Nah, jadi dirubah ke kontainer nih. Nah, itu pakai staging aja. Jadi nanti nah, silahkan cari tahu dah, aneh lupa itu. Karena jarang praktik ya. Intinya dia untuk ngubah, dia kayak kalau kita mau ngubah nih kayak masjidmuslimbillionaire.com, kita ubah staging, mau ngubah ke apa ya? Mau banyak perubahan, cuma enggak apa ya? Tetap live gitu. Maka buatlah stagingnya gitu. Nah, nanti yang kita ubah di staging itu gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, silahkan nanti cari tahu staging payet sih, itu tugas payet sih, karena mau ubah ke kontainer kan. Jadi tetap antum bisa tetap mengubah. Nah, hasil ubahnya tetap nanti bisa masuk ke masjidmuslimbillionaire.com. Jadi nggak repot. Gitu ya, teman-teman. Cukup aneh rasa udah teman-teman udah bisa beli domainnya, udah hostingnya udah, nyambungnya udah, tambahinnya udah, sampai ke instalasi WordPress-nya juga udah. Cara ngapusnya jadi tinggal klik aja remove. Cara clone-nya juga tadi udah. Oke, saya itu udah cukup untuk basicnya. Silakan teman-teman nanti kembangkan sendiri masing-masing. Oke.